sekalian, Pak Sen, Pak Agus, Ciwela, Pak Simon. Malam, rekan-rekan, ini Ada kedengeran nggak? Sorry. Ya, teman. suaranya masuk ya? Ya, bagus. Oke, sip. Kita mau mulai buat sebenarnya sosialisasi gitu ya, di satu sisi sosialisasi, tapi sebenarnya bukan sosialisasi juga, karena sebenarnya cuma bisa dibilang dua topik utama yang kita mau bahas. Betul. Oke. Jadi kita sebelum mulai kita buka dalam doa. Yuk, mari kita satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena pada malam hari ini kami bisa menjalankan untuk sosialisasi Natal pada pada untuk masa raya Natal di tahun 2024 ini. Kiranya Tuhan memberkati sehingga kiranya di dalam percakapan dan segala sesuatu yang dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sip. Oke, sambil menunggu Guru Adril, saudara-saudara sekalian, jadi perkenalkan lah ya. Jadi saya di sini gitu ya, Pendeta Christian sebenarnya lebih ke menggantikan atau membantu peran Pendeta Im, karena memang Pendeta Im yang sebagai pendamping panitia Natal memang sedang berhalangan gitu. Ini saya di di acara kita di malam hari ini sebenarnya kita cuma mau bahas mengenai dua hal yang waktu dibahas di persidangan majelis jemaat di bulan Oktober kemarin dirasa kita perlu dalami gitu ya. Perlu didalami sedikit, Pak. Gitu. Sama nanti ya mungkin kalau ada pertanyaan lain. Ya, kalau ada pertanyaan lain ya monggo. Jadi rekan-rekan nanti kalau ada yang mau bertanya atau apa bisa silahkan nulis di kolom komentar, kolom chat juga di sini gitu. Nanti saya coba jawab dan itu. Lagi webinar kok. Iya. Mau ikut. Ya. Ini ada Pak Beng baru datang. Nah, ada penonton live di sini. Oke, baik. Oke, jadi rekan-rekan dua topik utama yang waktu itu diminta untuk bahas adalah satu, karena di Minggu Kristus Raja kita ada yang namanya ritus pengenangan, Betul ya. Ada ritus pengenangan. Nah, terus kemudian soal tepuk tangan. Nah, tepuk tangan kadang menjadi tafsir gitu. Iya, karena di dalam liturgi yang disampaikan dari Komisi Liturgi Musik Gereja di sosialisasi gereja-gereja, ada momen-momen di mana ada tepuk tangan, ada akapela sebenarnya untuk mengiringi kan. Cuman jadi kelihatannya itu bertepuk tangan. Padahal sebenarnya itu adalah akapela. Nanti akan kita bahas bersama. Oke. Ya. Jadi pertama mungkin saya bahas soal ritus pengenangan. Sempat dengar kenapa ini sempat jadi pembahasan yang cukup menarik gitu di kepanitiaan Natal. Karena di sini kan Saudara Adriel kan memang jadi di seksi acara ya. Betul. 3 tahun kayaknya. Jadi sebenarnya yang menjadi apa ya bilang concern kita kan, kenapa kok di Minggu Kristus saja ada ritus pengenangan? Pertama kali saya menemukan ini ketika di liturgi dari KLN. Di situ saya melihat, apa ini dari adaptasi dari gereja lain ya? Soalnya saya sempat dengar ada salah satu denominasi gereja yang menggunakan ritus pengenangan sebelum masa raya Natal atau Minggu pertama. Namun itu tidak terkorelasi dengan Minggu Kristus Raja. Makanya ketika ada liturgi di Kristus Raja itu tentang ritus pengenangan, apa mungkin ini ya? Ternyata ada fakta lain gitu ya. Itu bukan reko. Oke, jadi rekan-rekan, jadi di Minggu Kristus Raja berbeda dengan di tahun-tahun sebelumnya di GKW Hasim gitu ya. Kita ada momen di mana kita mengenang jemaat-jemaat yang selama 1 tahun terakhir ini mendahului kita, dalam arti ya sudah meninggal.
Dan ini beberapa pertanyaan yang masuk ke saya juga isunya tentang loh ini kan seolah-olah kita kayak mendoakan orang mati gitu. Betul. Itu kan ini bukan tradisinya GKI. Iya. Oke, jadi dan bukan cuma tradisi ya, ini soal ajaran. Di sini juga ada Pak Sem gitu ya. Kita nggak doakan orang mati. Jadi kenapa di Komisi Liturgi dan Musik Gereja itu malah angkat itu. Jadi selidik punya selidik saudara-saudara sekalian gitu ya. Jadi sebenarnya Komisi Liturgi Musik Gereja itu sejak tahun 2021 gitu ya. Jadi waktu itu benar-benar pasca pandemi pertama-tama itu sudah mensosialisasikan mengenai adanya ritus pengenangan untuk dilakukan di gereja masing-masing. Dasarnya apa? Pertama begini, gitu. GKI sendiri di lingkup yang lebih luas gitu ya, misalnya di persidangan majelis sinode wilayah gitu ya, dan uh, biasanya di situ lah di majelis sinode wilayah atau di sinode gitu, karena persidangannya itu biasanya 1 tahun sekali gitu ya, selalu dilakukan pengenangan. Jadi mengenang antara persidangan yang lalu dan persidangan yang saat ini dilakukan, siapa saja pendeta-pendeta atau penatua-penatua yang sudah terlebih dahulu meninggalkan gitu ya. Yang sudah meninggal gitu. Kemudian sebagai sebuah momen bagi kita untuk mengenang gitu ya, bahwa jangan lupakan rekan-rekan kita yang sudah berkarya selama ini gitu. Dan nggak cuma itu gitu. Di dalam momen yang sama juga selain diangkat mengenai pendeta-pendeta dan penatua yang meninggal gitu ya. Kemudian pendeta-pendeta kita siapa aja yang baru masuk studi atau sudah menyelesaikan studi gitu. Jadi ini pengenangan ini bukan cuma soal orang mati. Dan memang di dalam persidangan itu juga sebenarnya dilakukan doanya itu bukan terus kemudian doanya mendoakan orang matinya dan sebagainya, enggak, tapi mendoakan bersyukur atas masa-masa yang boleh dilakukan, yang boleh diberikan oleh rekan-rekan pendeta penatua tersebut di dalam pelayanan, dan kita kenang momen itu bersama-sama sekaligus mensyukuri juga gitu ya untuk pendeta-pendeta yang boleh lanjut studi dan sebagainya. Jadi eh, jadi momen pengenangan ini bukan mendoakan orang mati. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang nggak kalah pentingnya ya, ini kan akarnya dari tahun 2021 gitu ya. Jadi di dalam kalau masih ingat, sebentar ada audio dari luar masuk. Oke, ya. Saya mute ya, rekan-rekan yang lain dulu ya. Wih, orangnya bertambah nih. Oke. Udah 11 kok. Oke. Nah, jadi di tahun 2021 ini gitu ya, rekan-rekan untuk ingat ya, itu momen kita bisa dibilang pasca pandemi pertama ya. Jadi pandemi berjalan di tahun 2020 gitu ya. Terus kemudian rasanya di tahun 2020 masa Natal dan sebagainya itu kan masih belum lah gitu ya, masih rata-rata dilakukan secara online, dan di tahun 2021 itu udah mulai tuh ya. Nanti kita datang, daftar dan sebagainya. Nah, di momen 2021 itu juga dari Komisi Liturgi Musik merasa kan pada masa pandemi gitu ya, cukup banyak jemaat-jemaat dan sebagainya yang dipanggil Tuhan karena COVID dan sebagainya yang tidak mendapatkan sebuah ritus ibadah penghiburan yang layak gitu ya bagi keluarganya gitu. Jadi misalnya ada yang selalu meninggal dan sebagai buru-buru dikubur dan sebagainya. Jadi Komisi Liturgi Musik Gereja merasa akan baik sekali gitu kalau kemudian momen itu dilakukan pada saat Minggu Kristus Raja sekaligus menutup tahun liturgi, karena kita tahun liturgi itu start dari Minggu Advent 1 gitu ya. Jadi sebagai momen untuk mengenang. Nah, kenapa GKI White Hasin belum melakukan sampai saat ini gitu. Jadi memang kita ada sejarahnya juga rekan-rekan kenapa belum kita lakukan walaupun di gereja-gereja GKI lainnya sudah. Nah, yang pertama di tahun 2021 gitu ya, setelah saya coba
telusuri gitu. Kita memang masih mengadakan pada saat Minggu Kristus Rajanya itu ibadahnya full online. Jadi dan di Advent 1 baru kita peralihan ya, mulai dibuka gitu. Karena kan ingat ya dulu kalau mau ikut ibadah daftar, ada sempat kebagian nggak waktu itu? Enggak juga, karena belum full gereja di Wala juga. Jadi karena peralihan itu gitu ya, terus dan biasanya kita panitia Natal juga kan fokusnya di mulai Advent gitu. Jadi di Minggu Kristus Raja itu nggak ada. Dan di tahun 2022 gitu, memang dari Komisi Liturgi Musik Gereja memberikan kebebasan bagi jemaat-jemaat bagi yang sudah melakukan ritus pengenangan ya monggo dilakukan, tapi memang nggak ada tata liturgi khususnya. Di 2023 tahun lalu sebenarnya dikirim juga rekan-rekan untuk liturgi Minggu Kristus Raja gitu ya. Cuma rasanya memang dari majelis jemaat kita memang sudah mempersiapkan untuk ibadah yang seperti biasa. Jadi memang ritus pengenangan itu nggak ada. Jadi makanya baru di tahun 2024 ini gitu ya, kita merasa ya sudah cukup lama juga ya ini tidak kita lakukan gitu kan. Karena GKI kan semangatnya namanya Sunkodos ya, kita bergerak bersama-sama gitu kan. Kita mau coba melakukan. Nah, untuk teknisnya gitu ya, seperti apa sih pengenangan? Jadi nanti dalam ibadah kita memang akan diangkat nama-nama gitu ya. Kemudian ya kita eh, semacam mengheningkan diri gitu sebagai sarana buat kita menghayati gitu, mengenang kembali gitu. Dan kemudian kalau memang dirasa memungkinkan nanti kita bisa tampilkan foto dan sebagainya. Tapi teknisnya kita masih pikirkan ya gitu ya untuk di GKWR sendiri. Betul. Jadi ini itu sebenarnya sebuah liturgis ya, bagian dari tahun liturgi, tapi itu kayak di ini apa namanya dianjurkan untuk dilakukan. Karena emang itu ya bisa jadi ini kayak semacam refleksi buat kita atau cara kita memberikan penghormatan terhadap rekan-rekan kita yang sudah melalui berbagai hal lah, mulai dari suka ataupun duka atau keluarga yang ditinggalkan. Jadi lebih ke karena untuk mencapai untuk mengambil tahun liturgi yang baru ya setelah masa. Iya, jadi memang eh, yang pertama kan memang Minggu Kristus Raja itu penutup tahun liturgi. Gitu ya. Kita start tahun liturgi itu mulai dari sampai jadi kita mengenang coba 1 tahun ke belakang. Jadi memang di sisi ini ya kita juga memang 1 tahun terakhir aja gitu. Dan kami dari Majelis Jemaat juga sebenarnya masih mempertimbangkan seperti apa bentuknya. Gitu. Kemarin salah satu eh, yang sempat berbahas gitu ya, mungkin kita akan coba wartakan nama-nama ini biar jemaat juga bisa mempersiapkan diri dan seandainya ada nama-nama yang keliru gitu atau mungkin majelis jemaat tidak tahu gitu, bahwa ada yang sudah meninggal dan sebagainya, jadi jemaat bisa koreksi. Jadi kita saling membantu lah. Itu untuk Minggu Kristus Raja. Oke, mungkin rekan-rekan ada yang mau bertanya dari sisi sini dulu? Iya, boleh silakan. Bentar, saya coba cek ini masih Itu juga lagi cek kalau ada pertanyaan kah bisa di kolom chatnya. nggak ada, belum ada gitu ya. Kayaknya belum ada nih kok. Oke, kalau belum ada mungkin sambil nunggu kita masuk aja topik yang kedua ya, Boleh kita masuk ke topik yang kedua. yaitu soal tepuk tangan. Wah, ini cukup menarik sih Iya. sebenarnya. Ini juga. Kenapa menarik? Kenapa menarik? Karena ya ada beberapa paham yang melihat itu dari sisi yang berbeda. Kita tidak pernah bilang itu benar atau salah ya. Cuman kita punya point of view atau standing point yang berbeda. Jadi mungkin di sini kita bisa mempertemukan standing point itu. Jadi kita lihat, oh ternyata, ya kan ada kayak pernah ada gambar yang enggak ini 4 nih, oh ini 5, enggak ini 4. Tapi kita bisa melihat dari dua sisi yang berbeda, biar lebih berimbang gitu. Oke. Baik, kenapa diangkat soal tepuk tangan ini gitu ya? Saya dititipkan pesan untuk mengangkat soal tepuk tangan karena begini gitu ya.
Kita semua rasanya tahu ya suasana ibadah di GKI itu kan memang relatif lebih ke arah hikmat gitu ya. Nah, sementara di liturgi yang diberikan Komisi Liturgi Musik Gereja untuk minggu ketiga Advent pada saat Gaudete gitu ya. Itu ada momen di mana jemaat tuh diajak bertepuk tangan, bukan tepuk tangan ini gitu ya, tapi ada nyanyian yang diiringi dengan tepuk tangan gitu. Nah, dan itu rasanya gitu ya buat kita yang di GKI gitu ya, utamanya yang mungkin tradisinya lebih lama gitu, itu bukan sebuah hal yang lazim. Gitu. Jadi mungkin saudara-saudara juga ingat gitu ya, biasanya kita sudah dititipin pesan gitu ya. Saya ingat misalnya pas Pak Sem gitu ya kemarin waktu lagi ke acara di Cikeas gitu ya, di Telaga Cikeas gitu. Habis khotbah Pak Sem, ini saya awas ya jangan ditepukin tangan, tapi tetap aja ada yang tepuk tangan. Nah, kenapa sih ada dari GKI itu ya kita nggak bisa bilang larangan karena nggak ada yang hukum gitu ya, tapi lebih karena kenapa sih kita tidak mengajarkan untuk adanya tepuk tangan? Ini ada point of view yang pertama. Iya, gitu. Jadi pertama ini soal ajaran untuk apa ya, tidak melihat pelayanan itu ditujukan kepada jemaat. Nangkep nggak? Nangkep? Iya, betul. Jadi kayak biar itu tuh benar-benar kita memberikannya itu untuk Tuhan. 100% murni untuk Tuhan. Jadi kita tidak memberikan tangan. Karena biasanya kesannya kalau nanti kemudian misal paduan suara atau apa terus kemudian beres, oh tepuk tangan gitu. Nah, ini kita ibadah atau konser gitu. Ya, betul. Ada pandangan-pandangannya. Betul, betul. Ini dan ini termasuk juga sebenarnya untuk pendeta yang khotbah gitu. Sebagus apapun ya jangan ditepukin tangan gitu. Nah, ya. Walaupun di dalam perkembangan teologinya ini sekarang saya masuk ke ranah ini bukan yang soal salah benar gitu ya. Ini kelihatannya disclaimer-nya tidak salah dan benar, tapi standing point-nya berbeda. Ya, jadi ada sedikit perkembangan gitu di mana karena paduan suara juga misalnya biasanya bernyanyi itu antara jemaat gitu. Terus kemarin sekarang kita mulai juga ada teologi-teologi yang membuka ruang untuk apresiasi gitu. Itu kenapa untuk kadang-kadang gitu paduan suara setelah selesai dan memang dirasa itu gitu kemudian ada jemaat yang memberikan tepuk tangan gitu. Walaupun ya kita sekali lagi ya harus kita akui di GKI itu enggak terlalu lazim gitu ya dan saya juga di dalam ibadah kadang-kadang mengamati gitu ya kalau lagi ada paduan suara tepukin tangan terus ada jemaat yang kayak bingung gitu. Nah, itu yang pertama rekan-rekan soal ajaran gitu karena kita tidak pengen nanti juga untuk misalnya paduan suara atau pelayan ibadah kemudian malah mencari apa namanya istilahnya mencari pengakuan dan sebagainya karena jadi mau gitu kan. Iya, karena ini kan namanya pelayanan persembahannya buat Tuhan buat jemaat gitu. Walaupun di sisi lain ya jemaat juga mendengarkan dan mengapresiasi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang berkaitan dengan apa namanya yang ada kaitannya juga sebenarnya dengan ini soal keteraturan. Jadi rekan-rekan sekalian tentu tahu ya namanya kita kalau di GKI itu nggak cuma ibadahnya yang teratur tuh kan itu kenapa kita seperti dalam majelis jemaat dan sebagainya gitu. Jadi ini bukan cuma soal ibadah tapi memang secara teologis gitu GKI itu menghayati bahwa Tuhan Allah itu menyukai adanya keteraturan. Misalnya kita lihat ya dari kisah penciptaan gitu ya. Pertama-tama Tuhan menciptakan apa dan kedua apa dan ketiga apa dan seterusnya apa. Jadi ada keteraturan. Dan tepuk tangan gitu ya sering dilihat gitu ya kadang-kadang sebagai ini kalau tidak direncanakan, dipersiapkan gitu ya, itu sebagai sesuatu yang mungkin mengganggu keteraturan dalam ibadah. Misalnya kita dan sebenarnya nggak cuma tepuk tangan gitu ya, mungkin kita misalnya misalnya ada yang
Apa ya? Berdoa misalnya bagi berdoa dengan sangat hikmat, misalnya pas pengakuan dosa, gitu. Kemudian sebelah kita bilang, amin ya Tuhan, amin, amin. Ya, itu kan nggak sesuatu yang biasa gitu ya di Betul. GKI, dan itu mengganggu, makanya kita nggak biasanya nggak membuka ruang juga buat itu, sampai tepuk tangan. Nah, itu kenapa? Jadi ini alasan kedua, tepuk tangan itu tidak dilakukan di dalam ibadah-ibadah secara umum. Ya. Nah, tapi rekan-rekan, untuk nanti yang akan dilakukan oleh tim ibadah gitu dan diusulkan oleh Komisi Liturgi Musik, itu sebenarnya bukan tepuk tangannya gak teratur seperti itu, yang bukan Jadi, kayak memberikan pujian ini untuk penampilan ataupun pelayan ibadah, tapi lebih ke musiknya. jadi ini apa namanya? Memang tepuk tangan yang nanti dipersiapkan untuk mengiringi nyanyian. Betul sekali. Jadi nanti nyanyiannya juga dinyanyikan secara akapela ya, kalau saya betul, secara akapela gitu. Kemudian ada bentuk tepuk tangannya. Iya. Dan itu nanti akan disampaikan, ya nanti ada videonya lah gitu ya, biar jemaat juga bisa mempersiapkan diri dari waktu sebelumnya. Jadi satu ibadah tepuk tangan ini bukan dalam rangka mengapresiasi atau apa, tapi sebuah sarana untuk justru membangun atmosfer ibadah yang lebih itu dan teratur. Betul. Ibadah teratur dan semua tuh kayak semacam kita ngeling jadi satu gitu, karena kan semua mengiringi juga. Gitu. Betul. Jadi jemaat juga tidak hanya dilihat sebagai yang mengikuti gitu ya, tapi berpartisipasi bersama, nggak cuma dalam nyanyian tapi dalam iringan musiknya. tangan gitu. Betul. Untuk videonya masih kita tunggu ya nanti pada waktunya. Akan ada video juga, nanti kita akan contohnya juga. Jadi nanti sebelum ibadah kita usahakan ada contohnya. Jadi biar nanti ketika melakukan tepuk tangan ritmis itu untuk mengiringi ibadah itu, mengiringi musik itu, lagu itu nggak tepuk tangan sendiri-sendiri. Gitu. Iya. Baik rekan-rekan sekalian, itu dua hal yang ingin kita sampaikan gitu ya. Pertama-tama, jadi yang pertama tadi sekali lagi ini soal ritus pengenangan di Minggu Kristus Raja gitu. Dan kemudian yang kedua itu soal soal tepuk tangan gitu ya. Dua hal yang mungkin buat sebagian orang itu biasa aja, tapi bagi sebagian orang mungkin mengganggu. Jadi ini kenapa rasanya kemudian dirasa perlu ada sosialisasi seperti ini. Betul. Oke, mungkin rekan-rekan sekalian gitu ya, kalau ada yang mau bertanya atau mungkin sambil nunggu, ini kelihatannya di kolom pertanyaan juga masih sepi ya. Iya, masih sepi di kolom chat. Jadi ini itu topik utamanya ada dua tadi, tapi kita tidak menutup kemungkinan jika dari Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya tentang hal lain yang seputar masa raya Advent ataupun Natal ataupun apapun pertanyaan itu yang menyangkut tentang hal-hal tersebut, dipersilahkan. Oke. Cuman kita emang utamanya lebih ke dua hal tersebut karena ini termasuk kita hal yang baru lah. Walaupun dulu sudah pernah, tapi kan ini kita baru mengikuti liturgi dari KLM secara utuh. Gitu. Oke. Nah, jadi saya udah lihat nih tadi ada pertanyaan dari Kawela. Ini lagu mana yang pakai tangan? Bentar ya, saya cari dulu. Ini lagi cari dulu. Saya lagi buka ini lagu ininya gitu. Nah, mungkin sambil menunggu ini juga gitu ya, rasanya satu hal yang kemarin saya ditanyakan juga terus kemudian sempat jadi pertanyaan. Ini soal kapan sih kita kasih selamat Natal sebenarnya gitu. Nah, kan kita kalau di kalender itu kan Natalan tanggal 25, betul ya? Tanggal 25. Tapi ada tradisi-tradisi yang kemudian di dalam di dalam sebentar. Oh,
Yang lagi di dalam, jadi lupa kan? Sampai di mana tadi ya? Ada iklan. Ada iklan sih. Ada Oh, ya di dalam ininya kemudian 24 pas malam Natal itu udah selamat Natal. Iya. Oke. Jadi rekan-rekan sebenarnya tradisi Kristen ya gitu ya dari ya kalau kita bilang gitu ya Katolik gitu ya. Memang ucapan selamat Natal itu dilakukan setelah ibadah malam Natal dilakukan gitu ya. Atau Natal pertama Nah, dalam liturgi ini. Istilahnya jadi Natal pertama gitu. Natal pertama, Natal kedua. Kenapa sih istilahnya Natal pertama dan Natal kedua gitu? Nah, jadi apa namanya di dalam tradisi Yahudi gitu ya rekan-rekan sekalian, mereka itu memulai hari itu dari malam, beda seperti kita. Kalau kita mulai hari Dari kan matahari 00.00 gitu Iya, kan 00.00 AM gitu ya, itu dari tengah malam kemudian selesai lagi tengah malam. Nah, hitungan orang Yahudi itu dari ketika matahari terbenam. Jadi mungkin kurang lebih sekitar 6 sore itu akan mulai hari yang baru. Jadi hari itu dimulai dari matahari yang terbenam, kemudian akan selesai di terbenam lagi. Jadi jamnya beda. Gitu. Nah, pada penghayatan Kristus gitu ya, kelahiran Kristus itu 24 malam Natal gitu. Jadi walaupun 25-nya Natal gitu, tetapi karena ini perhitungan dari yang tradisi Yahudi ya startnya malam gitu. Itu kenapa setelah malam Natal kemudian ada ada ucapan soal selamat Natal itu mulai bergema. Itu kenapa juga di kita di teologi dan dari Komisi Liturgi Musik Gereja itu istilahnya Natal pertama dan Natal kedua. Ini bukan Yesusnya lahir 2 kali gitu ya, bukan. Tapi untuk membedakan mana yang startnya di malam Natal, ada yang startnya di pagi gitu, dengan bacaan dan hayatan yang berbeda juga gitu. Oke, jadi ini tadi saya lihat di grup gitu ya, ketika Kak Wela nanya lagu mana yang pakai tepuk tangan, Bu Yohana udah bantu gitu ya. Langsung memberikan ini. Gitu. Jadi ini memang di liturgi yang ininya nggak ada, tapi kemarin tuh disosialisasi sama ada kayak tambahan khusus lah gitu. Jadi memang ini nanti masih akan digodok lagi juga gitu ya, persisnya akan seperti apa, apakah dari kemudian keputusannya jadi mau dilakukan atau enggak. Tapi seandainya nanti kita bersama-sama kita putuskan mau jalan, ya paling enggak saya udah menjelaskan kenapa itu kita lakukan. Dan ini Bapak Ibu boleh sambil ngapain aja loh ya. Maksudnya kita mau sambil makan atau apa, boleh kita mengadopsi ngopi di GKI Menasih. Kita mengadopsi acara ngopi, jadi boleh sambil pertanyaan apapun mungkin ya, pertanyaan ya intinya menyangkut dengan ini ya, walaupun pertanyaan like atau apa boleh kok. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Waduh, sepi ini. Kalau nggak ya kita cepat banget ya beresnya. Iya, maksudnya kita ngopi. Ini aja kita snacknya aja baru datang. Kita mau makan dulu. Atau mungkin di sini ada Pak Beng gitu. Pak Beng mau nanya ada hal yang mau ditanyakan seputar Natal, atau mungkin nih kebetulan karena ada di sini gitu ya. Udah ada ini belum bayangan-bayangan nanti, biasanya kan kita Natal mungkin ada aksi kasih dan sebagainya. Jadi kita lagi memikirkan hal itu, jadi nanti akan diberikan info lebih lanjut ya oleh panitia dalam waktu dekat, karena kan habis ini masih harus didiskusikan dulu ya dengan internal dan juga majelis jemaat, jadi kita akan infokan lebih lanjut. Paling lambat sih sebelum masa raya Advent itu udah ada info lebih lanjut lah. Dan kemudian juga jangan lupa gitu ya buat jemaat sekalian, karena kita ada Natal anak gitu ya. Komisi anak itu tanggal 15 Desember ya, minggu ketiga.
Dan juga ada Ada. Natal remaja pemuda ya. Natal remaja pemuda, lebih tepatnya banyakkan remaja Ya ya. banyak remajanya sih. Karena pemudanya pada pulang kayaknya. Jadi ini Natal Youth lah ya, Iya, biar itu istilah itu tanggal 15 Desember juga gitu. gitu. Tapi kita nggak rebutan tempat di Nah, atas, tenang aja gitu. kita banyak tempat kok di sini. Jadi cuman ya karena sama-sama ngelihat lah ini kelihatannya momennya pas itu tanggal segitu, jadi Betul. dilakukan. Kemudian ada Natal Natal lansia, komisi dewasa, Natal MPK juga ada nanti. Natal aktivis ya. Ya, Natal aktivis lebih tepatnya. Nah, jadi Natal lansia itu biasa pas persekutuan lansia Sabtu kedua, Ya, Sabtu gitu kedua. ya. Terus kemudian Natal komisi dewasa gitu ya di Sabtu ketiga. Nah, terus kemudian Natal aktivis Natal aktivis tanggal 12. Bentar, saya kalau nggak salah ingat ya, pokoknya. biar dicek dulu biar nggak salah. Ntar salah info. Nah, Jadi kita banyak acara-acara Natal gitu ya. oh ya betul. Nah karena banyak acara Natal yang sebelum Natal gitu, saya Iya. jadi keinget juga gitu di Kok PS bisa kita merayakan Natal tapi sebelum sebelum Natal? Natal. Itu tanya yang cukup menarik juga sih. Iya. Jadi saudara-saudara sekalian gitu ya, kan saya lihat di sini memang nggak semuanya hadir apa ya sebagai penatua gitu. Jadi kita di GKI itu memang sempat ada arahan umum gitu ya dari baik dari GKI Jabar maupun dari Klasis Jakarta Selatan ya, kita gitu, untuk merayakan Natal itu sebenarnya setelah Natal gitu. Jadi sebenarnya ada ajakan untuk apa ya, kalau kita gereja mah di umum udah pasti 24 Iya. 25 gitu. Tapi untuk komisi-komisi setelah 25. Kok setelah 25 ya? Sebenarnya dasar itu sederhana sih. Ya. Kan kita kalau ulang tahun dirayakan. Nah, kalau dirayain sebelumnya kan ulang tahunnya siapa kan belum tahu. Ya, jadi ini sebenarnya kalau kita GKI, kita kan pakai konsep namanya tahun liturgi ya rekan-rekan. Jadi kita start di Natal gitu ya. Terus kemudian ada juga Advent 1, Advent 2, Advent 3 gitu dengan bacaan-bacaan yang khusus gitu. Betul. Jadi mengantar sehingga klimaksnya itu nanti pada saat malam Natal gitu dan ya klimaksnya di malam Natal dan besoknya gitu 25 kita ada perayaan Natal gitu ya. Yes. Nah, harapannya memang biar tidak mengganggu alur itu, gitu. Jadi kalau misalnya baru sebentar gitu Natal, puncak itu nggak terasa. Gitu. Nah, tapi di sisi lain gitu ya, kita juga di dalam persidangan majelis jemaat kita sudah membahas, kebetulan saya waktu itu juga mengangkat, rasanya kita memahami juga kesulitan ketika kalau kita merayakannya setelah tanggal 25 gitu ya. Ya kita harus akui lah gitu ya, jemaat kita juga bersama-sama pengen merayakan atau bersama keluarga, pengen liburan dan momen. Jadi gereja kemudian maju. Nah, oleh karena itu salah satu hal yang sebenarnya saya rekomendasikan gitu ya lewat di persidangan majelis jemaat itu, bisakah untuk tema-temanya, penghayatannya memang walaupun perayaannya gitu ya sebelum Natal, tapi lebih ke persiapan menanti kedatangan Tuhan ya. Jadi bukan Natal ya. Tapi sekali lagi ini himbauan gitu ya. Jadi kalau nggak dilakukan pun nggak ada yang ngehukum gitu ya. Gitu karena kita bukan kayak di sekolah lagi gitu. Tapi ini memang secara teologis memang ada ajakan bersama. Jadi beberapa GKI sudah melakukannya gitu dan harapannya nanti ke depan gitu, karena ini memang berkaitan sama ajaran kita juga ya ke depannya bisa itu dilakukan. Kayak misalnya Natal Badan Kerjasama Antar Gereja gitu ya. Itu aja dilakukannya Januari tanggal 12 gitu. Jadi malah BKSAG yang nggak cuma GKI itu udah lebih duluan ya mengaplikasikan yang merayakan Natalnya setelah Natal bahkan di Januari. Dan it's okay karena kita memang di bulan Januari juga ada momen Epifani gitu di mana gereja-gereja Ortodoks merayakan Natalnya itu pada awal Januari. Jadi ya kita kayak perayaan ulang tahun setelah ulang tahun ya Setelah ulang tahun biasanya kan. walaupun kita harus akui juga ya gitu di GKW Tasik ini perayaan ulang tahun kita kadang-kadang sebelum itu udah dirayakan apalagi kalau di persidangan majelis jemaat di sini ada saksi hidupnya gitu ya Pak Beng Beng cuma lagi nyumput aja gitu
belum ulang tahun tapi karena di bulan Oktober gitu. Jadi ya dirayakan walaupun PMJ kita minggu ketiga, Pak Beng setelah PMJ, tapi ya ikut gitu. Jadi memang kita di GKI Tassim punya tradisi seperti itu, kami paham dan cuman ya arahannya lebih kepada ya kalau bisa dicoba. Tapi saya paham juga gitu ya, dan kita Majelis Umat juga paham kalau rasanya komisi-komisi dan sebagainya sudah mempersiapkan, sudah mencari klien firman, sudah mempersiapkan acara gitu. Jadi kalau misalnya di tahun ini memang belum bisa, ya nggak apa-apa gitu ya. Harapannya nanti di waktu-waktu yang akan datang kita bisa lakukan. Jadi ini nambah gitu ya, kebetulan karena tadi ngangkat soal Natal gitu. Iya, kepingan-kepingan puzzle-nya itu akhirnya ketemu lah di pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah lama ditanyakan cuman baru bisa dijawab sekarang. Terus tadi ada Pak Agus kayaknya raise hand-nya. Ada mau ditanyakan, Pak? Bagus. Oh, Pak Agus sempat raise hand tadi. Iya. Oh, Martinez nih. Iya. Boleh tanya? Boleh. Saya boleh bertanya? Boleh. Oh ya, bagus ya, Pak Agus. Ya, Pak Agus. Ya, menurut saya sih kan tadi ditekankan lagi pengenangan itu ya, bukan mendoakan arwah ya. Betul. Nah, itu mungkin dipertegas tuh Pak Christian. Oh ya. Jadi tidak ada salah paham lagi masalah itu. Ya, karena itu kan doa arwah biasanya bukan dari gereja kita, dari Katolik gitu ya. Iya, ini memang perbedaan gitu. Teologi ya kalau sama Katolik ya. Ya. Nah, yang kedua, ya. Ya bagus dulu, sorry. Ya. Yang kedua, saya mau mungkin nggak mengingatkan juga, mungkin seperti biasa tuh segala sesuatu tuh tidak dianjurkan gitu ya, atau cuma diajak gitu kalau yang mau bertepuk tangan ya. Jadi memang setiap umat kan selalu diberi kebebasan masing-masing mau tepuk tangan atau tidak ya. Saya pikir nggak usah diajak semua seperti waktu misalnya pelayanan di MPK gitu ya kan, dari pro kantornya mengajak yang mau tepuk tangan gitu silahkan. Jadi nggak dipaksakan gitu. Apa gitu sebaiknya. Iya. Otomatis sih kalau maksa kita nggak bisa. Iya. Karena kan juga mungkin. Jadi sebenarnya itu ajakan karena ini ajakan, betul. Liturginya disiapkan memang secara khusus buat ada ritmenya gitu. Jadi kalau cuma ikut bisa gitu. Betul. Tapi sekali lagi kita nggak bisa maksa dan tidak kuasa juga. Tapi jadi jangan ada jemaat diharuskan tepuk tangan ya, jangan kata-kata keluar kata itu mungkin ya. Saya pikir. Oke, ya dan tadi menjawab yang pertama juga sebenarnya di tata liturginya gitu itu memang nggak ada tuh sama sekali ngangkat istilah soal arwah dan sebagainya gitu ya. Jadi memang nih saya sebenarnya saya buka tata liturginya mungkin biar kita bisa lihat formulasinya gitu ya. Ya baik. Oke, jadi ya ada sepedakanannya di situ memang. Iya memang tidak ada salah pengertian. Jadi ini rekan-rekan, ini formulasinya gitu. Umat yang terkasih, setiap tahunnya gereja-gereja di dunia memiliki sebuah tradisi untuk mengenang orang-orang yang telah pergi mendahului kita ke pangkuan Allah, Sang Pemilik kehidupan. Sebagai bagian dari persekutuan tubuh Kristus yang satu, pengenangan ini biasanya dilakukan secara komunal dalam sebuah ibadah minggu di jemaat masing-masing. Sebagai hari terakhir dalam satu tahun kalender liturgi, Minggu Kristus Raja menjadi salah satu waktu bagi gereja mengenang mereka yang telah pergi selama satu tahun. Pengenangan ini menjadi penghayatan gereja terhadap kedaulatan Allah yang berkuasa atas kehidupan maupun kematian setiap orang percaya, dan sekaligus keyakinan kita akan harapan yang terletak pada Tuhan Yesus Kristus yang berkata. Maka dari itu, melalui tradisi pengenangan, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniakan kemenangan dan harapan yang begitu besar oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Gereja pun dapat mensyukuri setiap pekerjaan Tuhan yang hadir semasa orang-orang yang kita kasih masih hidup dan meninggalkan teladan dalam iman bagi setiap kita yang telah berada di dunia. Jadi
dari kata kalimat-kalimat ini kan sama sekali nggak ada sebutan orang, cuman kita mengenang apa karya yang orang tersebut telah lakukan. Terus kemudian, nah ini kemudian nanti ada pembaca nama-nama. Nah ini teknisnya gimana kita masih coba garap karena memang di GKW Tasim ini pertama kali juga gitu ya. Kalau arahan yang waktu di tahun 2021 nanti setiap pokoknya nanti dimunculin foto dan nama, tanggal berapa dan sebagainya gitu. Jadi kita satu-satu, tapi nanti kita masih perunutkan apakah bentuknya akan persis seperti itu atau gimana. Tapi pada prinsipnya itu, Pak. Jadi semoga mengatasi kegelisahan, gitu ya. Iya. Baik. Oke, baik. Terima kasih, Pak Agus. Pak Martinus, silakan. Ya, selamat malam. Pak Christian, Saudara Yuk, Adil. mari. Mohon maaf saya tadi agak terlambat masuk tadi, jadi awalnya saya nggak dengerin. Pertama pertanyaan saja, ini kan kita bicara tentang apa tuh? Minggu Kristus Raja ya. Iya. Dan Natal. Apakah ini yang dibicarakan? Biasanya tuh ada buku panduan dari sinode atau klasis gitu Pak. Apakah ini ada kaitan dengan itu? Iya. Ada ya? Ada. Nah, terus apakah ajakan-ajakan nyanyian seperti itu emang ada anjuran dari sinode atau kita sendiri dari GKIW Tasem yang uji coba? Itu anjuran dari Komisi Liturgi Musik Gereja GKI Jabar, Pak. Jadi bukan kita yang ngarang-ngarang sendiri. Oke, maaf tadi saya ada anjuran itu makanya tidak mengikuti ya. Saya pikir dari uji coba Waitasim kah atau apa? Enggak, Pak. Iya, mohon hati-hati aja lah sedikit. Saya waktu, maaf nih jadi nyinggung bulan keluarga sedikit. Terakhir waktu penutupan ada beberapa lagu yang rasanya tuh tidak ada di KJ, NKB, ya lagu GKI lah ya yang kita pakai. Terus terang saya juga sedikit awam lagu-lagu itu ya, paling bisa ngikut-ngikutin aja gitu kan. Iya. Kalau bisa mohon kalau lagu-lagu yang dari luar KJ, NKB gitu, PKJ dan Kidung Keesaan misalnya, ini Kidung Keesaan juga belum secara resmi ya dimasukkan sebagai nyanyian Kidung GKI. Keesaan udah Pak, udah Pak. Resmi ya? Di Tagar Talak kita yang baru udah. Oh iya, terima kasih ya. Ya kalau dari lagu luar gitu kan tidak ada notnya gitu, kadang-kadang ya kalau yang sering maaf kebaktian di luar mungkin ya bisa di luar GKI sering mendengar lagu-lagu seperti itu, tapi kalau yang agak awam ya sedikit itulah kalau bisa, kalau yang nggak ada notnya itu loh. Ya waktu itu kan dipandunya sedikit lainnya seperti MPK apa gimana ya, atau kebaktian sore ya seperti itu. Ya itu aja Pak. Kalau ada hal yang diuji coba gitu mohon sedikit hati-hatilah. Karena GKI Tasim termasuk GKI yang agak tanda kutip kolot juga gitu. Iya. Itu aja sedikit Pak. Mohon tadi saya di awal tidak tahu nih, Adril sebagai panitia Natal atau apa ini? Panitia Natal, bagian panitia Natal. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Siang Pak Adril. Oke, jadi menjawab Pak Martinus gitu ya. Jadi memang untuk Natal itu sebenarnya ada lagu tema khususnya gitu. Jadi ini saya share gitu ya. Tapi ya saya paham kalau mungkin yang belum biasa gitu ya baca not gitu. Jadi ini kalau tadi Pak Martinus sampaikan sebenarnya isunya lebih kepada bagaimana sebenarnya biar umat bisa ikutan nyanyi juga gitu kan. Jangan sampai nanti nyanyian umat terus yang nyanyi cuma pro kantor gitu kan saya. Jadi ini nanti rasanya untuk lagunya seperti apa dan sebagainya nanti akan kita sharingkan juga ya dari minggu-minggu sebelumnya. Jadi nggak cuma pas Advent terus tiba-tiba gitu. Jadi jemaat bisa bisa ikut bernyanyi juga gitu. Dan ini sebenarnya ajakan kesederhanapan gitu istilahnya, karena GKI kan memang semangatnya sunhodos, kita bergerak bersama-sama walaupun yang mungkin nggak benar-benar seragam, tetapi setidaknya ada yang mempersatukan kita bersama-sama ya salah satu ya puji syukur kita paling enggak di masa raya Natal ini ada Komisi Liturgi Musik Gereja yang mempersiapkan untuk
lagu-lagu untuk liturginya. Jadi impian bersamanya dulu kenapa ini dilakukan, sehingga wah misalnya lagi liburan nih gitu ya, lagi liburan jadi minggu ketiga ini lagi liburan, tapi begitu nyampe di GKI yang di mana gitu di luar kota, karena menggunakan liturgi yang sama gitu, tetap bisa ikutin, temanya masih nyambung nih, semangatnya masih nyambung gitu. Jadi ini jadi bukan sekedar coba-coba gitu, tapi sebenarnya ajakan juga buat jemaat-jemaat, ayo kita bergerak bersama gitu. Itu juga kenapa misalnya ya kayak untuk ritus pengenangan gitu ya, itu udah dari tahun 2021 sebenarnya, cuma kita GKW Tasin juga baru lakukan sekarang gitu ya, karena ya kita paham, tapi di sisi lain ya jangan terus tua terus gitu kan gitu. Jadi kita coba ya mengupdate. Iya, selaras dengan visi dan misi GKI Tasim kita berkembang menjadi zaman juga, tapi tidak meninggalkan nilai-nilai esensial yang ada di GKI. Betul. Apalagi ini kan yang bikin arahannya memang Isu Jabar ya, bukan kita yang coba-coba sendiri. Bukan karangan Christian Albert Budiman ya, bukan karangan Adriel Wicaksono gitu kan. Kita bukan karangan kita berdua, tapi memang sudah dibicarakan oleh orang-orang yang sudah berahli di bidangnya gitu kan. Kita tidak ada inilah, maksudnya kayak paksaan dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian ini kalau berkaitan juga soal tepuk tangan, ini lagunya yang nanti akan ditepuk tanganin gitu, itu bukan ya, itu lagu kita Surga Bergema gitu. Jadi bukan lagu yang aneh gitu. Ini lagu umum sekali, dan rasanya tiap Natal tuh kalau nggak ada lagu ini kurang gitu ya, ada yang kurang. Bahkan dari ketika kita sudah mengikuti sekolah minggu itu, kita melakukan itu tepuk tangan ketika memuji nama Tuhan kan, biasanya kakak-kakak sekolah minggu mungkin dari guru GSM itu kan, ketika nyanyikan lagu ini kita tepuk tangan, dan itu dengan ritme begitu. Dan juga mengenai lagu baru tadi, terima kasih ada saran kalau dikenalkan dulu ke jemaat gitu kan. Tapi itu akan dari panitia Natal sudah membahas bahwa akan diadakan semacam latihan sedikit sebelum bagus sebelum, jadi 15 menit. Jadi kita harapkan bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian bisa datang 15 menit sebelum ibadah dimulai. Jadi dari pandu puji dan pemusik bisa memberikan sedikit pengenalan mengenai lagunya. Tapi tim multimedia juga sudah nanti akan sudah di-setel kayaknya mulai minggu depan atau 2 minggu lagi. Itu sudah mulai di-setel kayak MP3-nya gitu. Tapi nanti sekitaran di Minggu Kristus Raja atau Minggu 1 Advent kita akan melakukan latihan dulu untuk lagu-lagu yang dirasa itu kurang familiar di GKI Tasim. Betul. Jadi kita punya perbendaharaan lagu itu banyak pilihannya. Jadi maksudnya kita punya kidung, ada kidung keesaan, kidung jemaat, NKB, PKJ. Kita banyak kidung, tapi lagunya akhirnya nggak itu aja, semua kita bisa. Gitu. Oke, ini saya lihat gitu ya, ini ada dari Ibu Yudi gitu ya. Ini saya bacakan. Di Wahas sepertinya lagu Malam Kudus di kebaktian 24 malam gitu, dan pohon Natal di dalam ruang kebaktian kudu ada. Apakah itu bukan salah persepsi? Oke. Ini pertanyaan menarik. Oke. Jadi rekan-rekan sekalian, sebenarnya kalau dibilang harus gitu ya enggak gitu ya. Jadi seringkali dirasa itu menjadi sebuah keharusan, karena seolah-olah kita kalau nggak ada itu kita kayak kurang. Tapi sebenarnya kalau dikatakan harus ada gitu ya, pohon Natal dan lagu Malam Kudus itu ya, ini sesuatu yang jadi keliru juga gitu. Maksudnya bahwa di malam Natal kita biasanya menyanyikan Malam Kudus, tapi apakah itu artinya kemudian gereja-gereja yang berdiri sebelum ada lagu Malam Kudus jadi berdosa semua gitu kan? Dan di Alkitab nggak ada juga gitu. Malah mungkin kalau mau yang lebih konkretnya gitu ya, kan nggak semua GKI juga bisa setelah doa syafaat kita doa Bapa Kami gitu. Itu padahal ada tuh di Alkitab tuh, doa Bapa Kami gitu. Malam Kudus nggak ada di Alkitab gitu. Apalagi pohon Natal, karena pohon Natal itu ya secara tradisi itu kan memang tradisi Eropa
gitu. diadopsi ke sini karena itu baik dan tidak istilahnya apa ya, menabrak tradisi-tradisi gerejawi yang Ya, ada adopsi budaya dan sebagainya juga. Jadi sebenarnya kalau dikatakan kudu harus ya enggak gitu. Jadi begitu ya rekan-rekannya, kalau misalnya pada suatu saat tidak ada gitu ya jangan sampai terganggu lah imannya gitu ya, karena walaupun itu lagu yang apa namanya yang memang mengena gitu ya, jadi sebuah tradisi, tapi itu nggak berarti kita harus gitu, dan itu malah mengekang ya kreativitas gitu. betul. Bahkan gampangnya aja gitu ya, kita mungkin kalau buat rekan-rekan yang menyimak gitu ya, untuk pengutusan gitu ya, kadang-kadang kan di benak kita tuh pengutusan tuh harus kata-katanya begini gitu ya. Tapi di kebaktian umum aja kita bisa bebaskan pendeta-pendeta kadang-kadang membawakan kata-kata pengutusannya secara berbeda-beda gitu. Jadi ini bukan sebuah kekuduan. Oke. Oke, itu yang pertama ya. Ya, yang kedua, tadi disebutkan mengenang yang meninggal dan yang sudah ntar ini ketutupan mencapai sesuatu. Kalau memang benar demikian, jadi harus juga ada daftar nama orang atau mereka yang sudah mencapai atau merasa mendapat berkat dan bukan aja yang meninggal. Oke. Jadi sebenarnya ini bukan berkaitan sama langsung berkat gitu ya. Jadi tapi lebih kepada sebenarnya kita kayak kalau dalam ibadah penghiburan kan apa ya, mengajak keluarga mengenang kembali masa-masa yang boleh mereka lalui, apa hal yang bisa dipelajari dari teman-teman. Jadi kemudian kalau kita harus cari daftar listnya, bukankah kita justru jadi lebih ke mengagung-agungkan orang itu ya? Jadi sebenarnya bukan ke arah situ, tapi lebih kepada ya jemaat kita sama-sama mengenang ini bagian dari keluarga kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita kenang gitu. Apa ya, bahwa mereka telah pernah menjadi bagian kita, baik kita kenal maupun enggak gitu. Karena ya kita paham lagi kayak Wet Hasim, mungkin kita di satu kebaktian gitu ya hari Minggu kita nggak kenal sama semuanya juga ya kan. Gitu. Jadi arahnya sebenarnya lebih ke mana situ. Jadi hal esensialnya adalah bagaimana kita bersyukur atas kehadiran orang itu sebelumnya ya sudah memberikan tenaga, waktu dan lain sebagainya untuk kita tuh bisa merasakan juga berkat Tuhan melalui orang itu. Gitu. Hal esensialnya di situ. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Martinus gitu ya. Ini katanya di liturgi itu nggak ada gitu. Jadi, nah rekan-rekan, jadi kita di GK itu kalau kirim kalau misi liturgi musik gereja itu ngirim file itu sebenarnya nggak cuma buku kata liturgi gitu, tapi ada pedoman dan ada sosialisasinya gitu. Sosialisasi yang dilakukan. Nah, jadi memang di dalam sosialisasi yang dilakukan itu memang ada nih soal tepuk tangan itu, bahkan itu ada nanti dari SJM itu mau bikin contohnya ritmenya seperti apa videonya gitu. Saya hari ini belum sempat cek lagi gitu. Jadi sekali lagi ini bukan sesuatu yang kita karang-karang sendiri gitu. Kita tidak membuatnya dengan sendirinya ya, tapi memang sudah dibicarakan bersama oleh pakar-pakarnya begitu. Iya. Jadi menjawab itu ya Pak Martinus ya. Oke. Baik, terima kasih buat diskusinya rekan-rekan. Apakah ada hal-hal lain yang mungkin mau ditanyakan? Silakan. Coba nih, siapa tahu ada yang tiba-tiba ngisi Google Form ini. Sebentar, kita cek dulu. Mana kita lihat? Ya, kita sambil nunggu gitu ya, rekan. Ya, sambil nunggu mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan, rekan-rekan? Boleh, sorry, saya ke depan karena saya sekalian mau buka file. Belum ada? Belum ada. Ya, mungkin dari di sini ada tadi saya ada Pak Simon ya? Iya. Masih ada nggak ya? Wah, sudah berangkat. Oke, nggak apa-apa. Ya, oke Pak Beng Beng pergi duluan. Oke.
Ya. Oke. Nih rekan-rekan nih saya mau kasih lihat ini apa namanya yang apa? Oh tapi gambarnya gelap. Jadi ini dari Komisi Liturgi Musik Gereja sudah kirimin ternyata contoh lagu tepuk tangannya gitu. Tapi sayangnya videonya baru hitam putih doang nih kayaknya mungkin ada Jadi nanti kesalahan. akan ada berwarnanya. Oke. Jadi nanti akan menyusul. Bentar ya saya kasih lihat dulu sebentar situsnya. Nih, ini rekan-rekan ini apa liturgi masa raya Natal. Ini folder yang memang disiapkan sama Komisi Liturgi Musik Gereja. Gitu. Bentar. Ini saya udah share audionya belum ya? Bentar, saya share screen lagi. Oh, ternyata kosong Google Form-nya kok. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini memang yang dikirimkan sama KLM GKSW Jabar, Komisi Liturgi Musik Gereja. Ini ada contoh tepuk tangan gitu ya. Nah, ini kayaknya videonya ini keliru upload gitu, makanya nggak ada gambar. Tapi ya ini buat ngasih lihat aja bahwa ini memang dari GKI Sejabar gitu. Ini untuk lagu tema Natal juga udah ada, cuman video contoh lagunya nanti akan kita susulkan ya. Betul. Ya, ada ternyata. Oke, ada Oh, enggak, ini ada jelaskan. lagu rombongan hewan mencari bayi jadi dinyanyikan. Nah, ini lagu yang mana nih? Saya nggak dapat titipan pesan nih soalnya yang ini. Ini belum, sejujurnya saya sebagai panitia pun juga belum melihat secara detail ya. Mungkin akan diinfoin. Lagu yang mana ini Kawela? Coba buka. Di liturgi ada deh kok. Ya pasti ada makanya Kawela aja kalau nggak ada. Cuman dari maksudnya Lagu kidungnya. itu Natal tanggal 25. Oh, Pas Natal tanggal 25. Kenapa Kawela apa kendalanya apakah lagu yang itu? Lagunya susah, terus ada suara binatang. Oh, ini rombongan hewan Bembe. mencari bayi. Oke, saya baru ketemu nih. Nah, ini bentar ya. Biar pada lihat. Nah, PKJ. Nah, ini rombongan hewan mencari bayi ini lagu PKJ gitu. Ini kita memang banyak ya lagu yang dari PKJ kita udah belum pernah nyanyiin. Minggu Kristus aja banyak banget yang gitu. Ya, Baru-baru itu. gitu. Ya nanti ini di ya ini biar nanti dipersiapkan gitu ya nanti sama panitia Natal nanti berkoordinasi sama bidang PO gitu ya untuk lagu-lagunya bagaimana. Tapi ini memang kalau lagu ini diganti rasanya untuk kata-kata pengantar aja dan sebagainya kita perlu persiapkan juga. Tapi nggak apa-apa. Saya pikir ya ini kalau kita memang menggunakan liturgi ini di satu sisi memang menjadi momen juga ya kita belajar lagu baru gitu. Kadang-kadang kan kita ya kayak tadi ya malam Natal otaknya langsung malam kudus gitu kan. Terus kalau Natal ya kita surga bergema dan sebagainya. Kadang-kadang kalau kita lihat dari yang dipersiapkan seperti ada lagu baru yang bagus kita baru pernah dengar gitu baru kita lihat. Walaupun di sisi lain kalau kemudian akhirnya jemaat semua jadi bisu ya nggak bagus juga sih. Gitu. Kenapa nanti dari panitia Natal gitu nanti coba kita cari balancingnya gimana kemudian apa namanya ngajarin juga betul. Jadi juga pasti apa ya istilahnya memasukkan lagu-lagu ke dalam sebuah liturgi pasti melalui proses yang panjang juga dari majelis jemaat ataupun dari komisi liturgi musik pasti sudah ada pembicaraan dan ya sedikit perbedaan pendapat dan akhirnya ditemukan sebuah konklusi bahwa oh ini cocok, oh ini enggak gitu.
Pasti kita juga di White Racing juga pasti mengalami hal tersebut juga. Jadi jangan khawatir ketika kita dari panitia, majelis jemaat sudah memasukkan hal itu dalam liturgi, kita sudah membicarakannya dan pasti akan ada semacam pemberitahuan atau latihan sedikit lah sebelum ibadah. Jadi tidak kosong-kosong banget kayak apa ya lagunya ya. Saya juga sempat mengalami kok kayak ini lagu apa ya. Nah, yang perlu dicatat menurut saya dari perkataan Adri itu latihannya sebelum kebaktian. Jadi ini sebenarnya ajakan penting juga buat jemaat-jemaat nanti untuk minggu Advent dan sebagainya datangnya lebih awal ya. Gitu. Nanti ya kadang-kadang kalau datang udah mepet gitu kan terus habis itu nggak sempat ikut latihannya dan sebagainya terus jadi kan sayang gitu ya. Dan juga akan menambah stok musik dan pandu puji juga gitu ya Bu ya. Amin. Karena kan selain ini ada ibadah jam 7 juga kan. Ya, iya. Nah, itu akan membutuhkan banyak sekali pandu puji. Bapak Ibu pasti bosen lihat muka saya jogging, itu nama Moga-moga lagi. Nah, kan bosen dan ada wajah-wajah baru kan seneng kan ya. moganya nggak bosan sama pendetanya apalagi pendeta. Mungkin kita Bercanda rekan-rekan. bercanda ya nih. Ini info yang penting juga kayak. Jadi majelis jemaat gitu ya kemarin memang sudah memutuskan juga untuk per Advent 1 nanti ada kebaktian pukul 7 gitu. Jadi jemaat-jemaat silakan diajak untuk hadir gitu ya di dalam kebaktian jam 7 pagi tersebut. Ya, kita mendukung segala hal yang sudah dilakukan oleh majelis jemaat di sini gitu sudah melalui proses yang panjang ya pasti. Jadi oke gitu. Sepertinya ada pertanyaan lagi atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ada lagi? Mungkin ada lagi? Wah, sepertinya sepi, yakin? Oke, ini ada yang masuk gitu ya. Oke. Wih, langsung. Oke. Waduh. Ya, menurut saya ya kita mungkin kadang terlalu ya terkait sama tradisi gitu ya. Dan kadang-kadang dari majelis jemaat kurang menyadari perlunya sosialisasi dengan cara yang baik. Ini soal pemakaian drum atau band, kebaktian dan lain-lain gitu. Padahal kalau dilakukan dengan baik ya kan baik hasilnya. Betul. Itu juga rekan-rekan kenapa kita walaupun ini kesannya hal yang sederhana, soal tepuk tangan aja perlu disosialisasi, tapi kita rasa perlu gitu. Jangan sampai nanti kemudian ya jadi malah terganggu dan sebagainya gitu. Jadi ya mungkin kita bisa mikirkan ya di waktu-waktu yang akan datang gitu. Gimana kita GKW Pasim bisa ya, membuka untuk membahas topik-topik tentang apa sih yang mungkin selama ini ya terlewat gitu buat bahasnya soal simbol dan sebagainya sehingga kita bisa memaknai dan sedikit promosi juga itu acara kopi di Pemuda Wainas sebenarnya gitu juga ya rasanya pinggir jurang lebih tepatnya jadi kita membahas banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa tersampaikan di forum-forum resmi dan nggak ada forumnya juga. Iya, tidak ada forumnya juga gitu. Dan yang terpenting mungkin yang kita dapat dari perkataan Tugas adalah komunikasi itu adalah penting dan juga afirmasi. Kita mengkomunikasikan sesuatu tapi tidak mendapatkan afirmasi juga sama saja gitu kan. Jadi sebuah komunikasi itu penting dalam terciptanya sebuah harmonisasi di dalam sebuah kegiatan gerejawi gitu kan. Karena kalau kebiasaannya enggak tahu, enggak dapat informasi apa-apa, jadinya kan kayak rasanya. Tapi ketika berkomunikasi atau mungkin kita terlewat bertanya itu juga boleh gitu. Kadang mungkin yang namanya juga manusia, kadang kita lupa atau apa gitu. Dikonfirmasi aja, oh ini. Jadi kita lebih mengedepankan komunikasi yang jelas di depan, yaitu melalui tadi kan sosialisasi, ya seperti webinar ini. Jadi kita sama-sama jelas dan kalaupun ada yang kurang jelas ditanyakan memang benar-benar jelas biar tidak ada kalau kata lagu zaman dulu tidak ada dusta di antara kita betul gitu. Nah, jadi dan apa namanya itu juga kenapa di kemarin di persidangan kita sempat bahas bahwa di tahunnya pelayanan yang akan datang kita akan mulai coba angkat lagi gitu ya untuk ibadah-ibadah pengajaran yang dulu pernah jadi bagian dari tradisi kita gitu tapi memang udah cukup lama belum kita adakan lagi gitu ya. Jadi ini semoga nanti bisa menjawab gitu.
Oke. Ternyata ada yang pengen mendapatkan tanggapan dari Pak Sam tentang hal nyanyi dengan tepuk tangan di kebaktian umum atau Natal ini. Eh, Pak Sam boleh minta tolong. Iya, ini saya komentar yang dulu-dulu ya. Pertama-tama, mantan Ketua Umum Sinode GKI Jabar, Pendeta Kuntadi Sumadi Karya, itu memberikan sebuah ya statement bergurau sih. Ya, orang GKI itu tuh kalau tepuk tangan false. Nah, kaget kan kita? Ya itu karena memang tidak biasa dan tidak bisa, itu satu. Yang kedua, tapi juga kita harus mencatat bahwa tepuk tangan itu bukan sesuatu yang aib dalam kehidupan kita. Nah, cuma bagaimana melakukannya, bagaimana memakainya, itu yang terutama harus diperkenalkan. Dan saya walaupun sudah mulai tua, tetap rasanya mau belajar. Makanya saya ikut Zoom hari ini juga ada lain karena itu pengen tahu ada apa aja sih kemajuan dunia ini. Ya. Nah, dalam hari itu mungkin yang perlu adalah bagaimana memberikan sebuah perkenalan supaya kita kenal dan bisa kita lakukan juga. Ya. Yang pasti kalau mau pengutusan, pendeta tidak akan tepuk tangan. Iya. Ya. Itu jelas. Iya, itu jelas. Itu enggak, pasti enggak ya, karena itu ngusir itu namanya ya. Itu pasti Usir gitu. atau manggil orang lain. Nah, jadi ini yang memang harus diperhatikan oleh kita semua. Dan oleh karena itu mungkin baik kalau banyak lagu yang memang diperkenalkan jauh-jauh hari. Ya. Lagu tema misalnya itu sudah dipublikasikan oleh YKB. YKB itu Yayasan Komunikasi Bersama milik GKI. Ya. Jadi ya katakanlah formal juga. Apalagi diangkat ya. Misalnya tema Raja apa? Puji Raja Damai itu apa ya? Tadi itu syairnya, liriknya antara lain ditulis oleh pendeta yang hari Senin kemarin dulu di Tabis. Ya, Gabriela, Natania. Iya. Ya bersama yang lain memang ya. Nah, itu sudah dipublikasikan sebenarnya. Cuman memang orang-orang tertentu saja yang dapat. Ini tidak disebarluaskan. Kalau multimedia kita sudah bisa menayangkan menjelang pemilu dan pilkada, ayo nyoblos dengan penuh semangat. Ya, saya juga nggak tahu apakah orang berperhatian atau tidak. Ya, tapi setidak-tidaknya ini usaha. Nah, kemudian kalau belajar lagu, kalau saya perhatikan tuh kalau saya khotbah di jemaat lain ya, saya tidak sebut jemaat mana aja. Tapi kalau kebaktian selesai, udah diumumkan. Nanti kalau sudah selesai saat teduh, jangan pulang dulu. Kita mau belajar lagu buat minggu depan. Jadi bukan beberapa menit sebelum kebaktian minggu depannya, bukan. Seminggu sebelumnya sudah diajarkan. Nah, itu ya. Ini usul yang bagus juga ya. Minimal itu diperdengarkan minimal. Ya. Nah, biasanya kalau telinganya mulai baik, ya, kalau macam saya kan telinganya sudah mulai busuk dari dulu, mungkin susah. Tapi kalau yang telinganya masih baik, dengar sekali atau 2 kali, sudah masuk di kepala, masuk di hati kalau bisa, ya. Dan begitu diajak nyanyian, seolah-olah tuh sudah mengenalnya dengan baik, padahal ya baru belajar juga.
Nah, sayangnya ya dulu saya mengharapkan Radio Pelita Kasih itu yang memberikan pengajaran lagu-lagu menjelang Natal. Ya, makanya dulu waktu Pak Yanto yang itu dia bilang saya setiap hari memutar lagu-lagu Natal sampai nggak ada yang kelupaan gitu istilahnya ya. Tapi itu kan lagu rekaman bisa saja baik ya. Nah sekarang ini saya nggak tahu Siloda Wilayah itu melalui komisi liturgi dan apa Musik namanya gereja. musik gerejawi memperkenalkannya menyerahkan saja kepada jemaat-jemaat. Kalau bisa ya semua diajak. Mungkin paduan suara, vokal grup dikasih tugas. Mereka lah yang nyanyi nanti. Supaya kalaupun baru dinyanyikan dadakan, sudah ada supportnya udah bagus ya. Sudah ada suaranya. Itu aja dulu. Jadi saya pikir bisa dilakukan masih ya. Nah, yang penting sebenarnya ada kemauan enggak? Kalau nggak ada kemauan ya biar gimana pun juga nggak ada gunanya tetap. Ya, itu yang saya bisa. Saya nggak tahu apakah Pak Martinus tadi menanyakan ini, tapi saya jadi melebar jadi minta maaf. Makasih Pak Sem. Thank you Pak Sem. Terima kasih banyak buat tanggapannya. Nah, tadi apa namanya dari Kawela dari video contoh tepuk tangan tadi ada contohnya, coba digeser. Kayaknya tadi saya lihat gitu ya, memang kalau dari segi video gambar nggak kelihatan gitu ya. Ya, karena kan belum di preview juga tadi kan audionya. Jadi mungkin nanti sekaligus yang lebih jelasnya apa nanti di YouTube atau apa nanti kita siapin sendiri gitu. Jadi daripada kita share screen gitu ya terus audionya pas lagi nggak bagus juga gitu. Nanti pasti akan diberikan informasi lebih lanjut ya. Misalnya nanti Latwata juga kalau kan itu video di YouTube kan kita bisa linknya. Oke, Bu Yudi gitu setuju dengan Pak Sem, tepuk tangan pun harus ada caranya dan harus disosialisasikan. Betul, itu kenapa kita disosialisasi hari ini dan nanti diajari juga tepuk tangannya, cuman nggak dalam sosialisasi hari ini. Betul. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Nah ini kita kenalin dulu kenalan. Ada lagi rekan-rekan yang mungkin mau bertanya? Udah resen mungkin boleh juga kok. Oke, Ibu Joanna, ya silakan. Ini aja mau nambahin kalau video untuk tepuk tangan di foldernya saya lihat kan memang belum ada ya video untuk tepuk tangan. Yang ada kan cuma audio nih bentuknya. Betul. Dan ya kalau memang Pak Kris bisa mintain sih ke KLM lebih baik gitu. Terus kita juga punya PR di petunjuk pelaksanaan dari KLM itu di bagian narasi nih Pak Kris ya. Kan ada sebenarnya rekaman monolog untuk narasi itu kita udah terima. Tapi kalau untuk video narasinya kita belum terima gitu loh. Tapi di petunjuk pelaksanaannya itu ada gitu. Betul. Jadi aja memang saya udah tanya itu masih dipersiapkan. Oh, tapi sebenarnya ada ya? Audionya sih udah ada, Bu. Ya, audio memang udah ada untuk audionya. Apa yang jadi kelihatannya kalau saya nggak salah nangkep waktu nyimak itu lagi kelihatannya memang bentuknya audio gitu. Nanti jemaat yang dari panitia apa jemaat yang nanti ya orang-orang dipilih lah yang nanti akan memperagakan gitu. Oke. Ya cuma tadi pikir mau nanya aja kan katanya di petunjuk pelaksanaannya itu akan ada disediakan video narasi untuk membantu jemaat-jemaat membantu SDM-nya gitu di dalam melaksanakan narasi tersebut gitu. Ini memang belum ada sih kalau video nanti saya coba bantu tanyain ya. Kita nanti kita bisa follow up lagi gitu. Tapi sebenarnya kalau mau coba latihan dulu buat paling nggak dari segi audionya ya udah ada. Iya, kalau audionya sih udah lengkap. Iya. Oke, Pak Kris itu aja. Baik, makasih Bu Joanna. Thank you. Baik, rekan-rekan ada lagi kita
kita masih jam 9 kurang seperempat gitu ya. Kalau Ya, ada 15 menit lah. 15 menitan, tapi kalau memang Tapi lagi boleh Pak. Oh iya, mari Pak Martinus, monggo. Tadi Pak saya bilang almarhum Pendeta Kun bilang kalau GKI itu tepuk tangan apa? Fales. Fales. Gimana? Fales ya. Mungkin arahnya nggak usah lah tepuk tangan gitu kali ya. Iya. Maksudnya gitu kali Pak Sam atau gimana? Nah kedua, ini ide tepuk tangan nih asal muasalnya dicetuskan kenapa gitu Pak? Jadi penasaran juga sih. Oke. Kok tradisi orang lain dari gereja lain yang kita udah khusyuk begitu ya, orang lain yang tepuk-tepuk tangan kok kita jadi memasukkan tradisi ya tanda kutip ya Pak ya dari gereja lain yang kita mau tepuk-tepuk tangan gitu. Selama ini kan kita khusyuk lah boleh dibilang ya Pak Christian. Khusyuk dalam arti tidak ada tuh tepuk tangan. Oke. Mestinya ya, itu aja Pak. Kadang-kadang saya ini luar dari ini pembicaraan, saya kadang-kadang suka sedih juga kalau di kebaktian itu di remaja pemuda anak gitu ya udah jarang terdengar lagu-lagu KJ, NKB, PKJ, Kedung Keesaan, malah lagu-lagu yang dari luar yang diajarkan dinyanyikan. Kadang-kadang kita suka dengar tuh waktu dulu ya, waktu sebelum pandemi kita dengar kok lagu-lagunya lagu-lagu dari luar nih, bukan lagu-lagu dari KJ, NKB, PKJ, malah lagu luar yang diajarkan. Kalau lagu-lagu kita, malah dia nggak kenal lagu-lagu itu. Coba deh, kalau kita kan dulu nggak lagu-lagunya diajarkan masih lagu yang sesuai taker-tatip kita lah dari KJ, dari NKB. Itu aja, Pak. Yang tadi itu yang hubungan sama Pak Sen bilang itu. Pak Sem bantu dulu kali soal Pak Kun tadi karena kan saya memang nggak dengar tuh soal ya dengar sih dalam arti kelakaran gitu ya Pak Kun memang pernah bilang begitu. Gitu ya. Ya nggak memang ya ada diskusi lah jadi mungkin Pak Sem bisa itu dulu selain ya ini sebenarnya jadi bahan kelakarannya pendeta-pendeta sih sebenarnya gitu. Tapi Pak Sem monggo mungkin. Bukan Pak, satu lagi Pak, itu Pak maksudnya kenapa sih ada ide dari Komisi Liturgi untuk nyelipin tepuk tangan itu, idenya dari mana itu? Karena selama ini kan kita nggak seperti itu gitu. Mungkin ada latar belakangnya Pak yang sampai seperti itu gitu. Terima kasih Pak. Yuk, mari Pak Sem dulu. Ya, sebenarnya bukannya tidak boleh. Yang mau dikatakan adalah seringkali coba lihat tepuk tangan kan mesti mengikuti irama lagu itu. Nah coba tangannya kemana, iramanya kemana. Nah itu false kan, nggak cocok gitu loh. Nah supaya kita tahu menempatkan diri. Jadi kalaupun sampai harus bertepuk tangan, tepuk tangannya seperti apa. Nah itu makanya saya katakan yang sekarang ini coba diperkenalkan, diperagakan supaya kita juga menjadi sahabat. Jangan belum apa-apa, jangan lupa kita ini orangnya alerginya kuat banget. Ya. Nah misalnya dulu sudah diputuskan di PMJ setelah pasukan paduan suara atau vokal grup penyanyi tidak pakai tepuk tangan, itu sudah ada keputusannya. Tapi sekarang justru kalau nggak tepuk tangan rasanya rugi. Ya makanya ya ada tepuk tangan lagi. Ya itu tepuk tangannya juga bukan, saya tidak merasa mendengar tepuk tangan apresiasi. Senang aja gitu. Ya. Lagi tegang-tegang dengerin khotbah tiba-tiba ada lagu yang ya sedikit beda. Nah, itu jadi kaget tepuk tangan aja udah. Jadi bisa macam-macam tafsiran. Oke, makasih Pak Sem itu membantu. Tadi kan Pak Sem sempat ngejelasin ya. Nah, soal kenapa sih GKI SW Jabar gitu ya mencoba membuka dengan karena dari KLM GKI SW Jabar itu sekarang ini sudah beberapa tahun itu ingin mencoba revitalisasi ibadah karena
dari apa ya, udah cukup lama gitu GKI Jabar tim liturgi itu mendapat masukan-masukan dari jemaat bahwa karena bentuk yang terlalu rutin gitu ya, terlalu kaku, dan itu yang menyebabkan pada akhirnya orang-orang apa namanya, akhirnya kurang hayati gitu ya, kurang mendapatkan. Jadi mencoba mencari bentuk-bentuk revitalisasi yang tentunya masih dalam koridor GKI gitu. Itu kenapa misalnya salah satu bentuk lainnya, ini kalau tadi kan bahas soal tangan gitu ya, ini di dalam sisi yang sangat berlawanannya gitu ya, kita mulai punya ibadah-ibadah kebaktian Taise gitu kan, yang biasa dulu waktu saya pertama kali ke GKW Tasing itu ya mulai di Rabu Abu dan sebagainya gitu. Sekarang kita mulai dilepaskan, nggak harus di Rabu Abu dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah dengan ya saat ini gitu ya, dengan tepuk tangan. Kenapa? Karena ingin menguatkan bahwa pada saat itu, momen itu, kita lagi bersukacita loh. Ayo, makanya kita ikutanlah bersama-sama. Tapi sekali lagi ini bukan keharusan gitu ya. Kalau memang jemaat memang memang bagi orang memang belum terbiasa atau itu ya nggak harus juga. Ya. Tapi ya ingin menekankan kembali apa yang Pak Sen katakan juga, bahwa ini sebenarnya bukan jadi aib atau jadi dosa gitu ketika kita tidak bertepuk tangan gitu. Hanya ini mencoba kita apa ya, merevitalisasi ibadah kita ya. Kadang-kadang ada yang orang yang bilang kaku atau apa ya, kita mencoba menjangkau mereka dengan sentuhan-sentuhan yang sedikit berbeda. Dan sebenarnya pun kalau dibilang kita merevitalisasi secara penuh yang benar-benar inovasi, brand new innovation, itu juga enggak. Karena kan tepuk tangan biasanya kita kemana lagi, kita suka ketika kita di ibadah anak ataupun ketika kita sekolah minggu, ibadah remaja dan lain-lain, itu kan kita juga tepuk tangan. Cuman mungkin ketika memasuki ibadah-ibadah tertentu mungkin tidak ada, cuman di sini tetap di dalam koridornya, karena kan diberikan ritmis juga. Jadi kita tidak asal tepuk tangan yang sini kemana, yang sini juga kemana, seperti dalam bahasa lagi nadanya kemana, tepuk tangannya geraknya kemana. Jadi semua tetap di dalam koridornya ya. Dan itu dimasukkan di dalam jadi akapela, jadi untuk mengiringi lagu Kita Surga Bergema itu. Nah, kalau soal lagu gitu ya, ini menarik gitu, karena sebenarnya di GKI Tasing itu kita sering diapresiasi sebenarnya sama GKI-GKI yang lain ya, kalau memang kita kan pakai lagu-lagu GKI dalam tanda kutip gitu, lagu-lagu yang sudah, walaupun di dalam tata gereja tata laksana ada juga gitu, kita memang masih dimungkinkan juga pakai lagu yang non kajian KBPKJ, Hidup Kesan. Contoh nyata gitu, ini Adriel salah satu yang menyanyikan kemarin ada lomba paduan suara di Prida, ya kan? GKI Tasing itu satu-satunya yang lagu pilihannya itu dari KJ ya, dari KJ. Gereja lain itu nggak ada yang pakai KJ KBPKJ. Satu-satunya GKI Tasing lagu pilihannya pakai lagu Kidung Jemaat. Mungkin itu kita juara satu biar menang. Biar kalah. Iya. Enggak, kita bercanda doang kita mungkin. Iya, jadi sebenarnya di GKI Tasing itu sudah cukup ini gitu ya. Dan memang GKI pun secara umum ya membuka kemungkinan itu gitu. Jadi memang di tata gereja tata laksana apabila memang ada lagu yang di luar kajian KBPKJ ya bisa gitu. Walaupun ya nanti diserahkan untuk kebijakannya kepada majelis jemaat. Toh kita di kebaktian Mulyo nggak pernah kan lagu-lagunya semuanya diganti sama lagu yang nggak familiar. Tapi di sisi lain itu bukan jadi, kalau istilah meminjam istilah Pak Sem tadi, jadi pahit gitu ya, jadi enggak juga gitu, karena kita mencoba membuka diri. Kayak sekarang kita Kidung Kesan itu ada 400 lagu lebih gitu ya, 400. Itu ada beberapa lagu yang dari dulu dalam tanda kutip gitu ya, itu lagu-lagu himne populer gitu, yang baru-baru lah, yang kajian KBPKJ ada novel juga, ada masuk gitu. Jadi itu kan ya sebuah sarana untuk membuka bahwa kita ya kita sebagai gereja ya mencoba membuka diri bahwa menghargai tradisi yang ada betul, tapi enggak kemudian tidak anti gitu. Selama itu masih tetap dalam
koridor GKI, kita akan mempertimbangkannya untuk melakukannya gitu kan. Jadi banyak, dan kalau perihal nos dan lain sebagainya, saya rasa pemusik-musik di WAH tidak kekurangan untuk bisa menerjemahkan dalam sebuah nos gitu. Ya, tinggal persiapan ya. Tinggal persiapan lagi. Kembali lagi, komunikasi adalah kunci. Persiapan adalah kuncinya. Komunikasi, persiapan, Sosialisasi. sosialisasi. Pokoknya isasi adalah kunci ya. Ini juga ada ini dari Pak Udri nih, gua ada ini bagus ini. Ya. Efesus 5 ayat 19, dan kata-katalah seorang pada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi memang tujuannya untuk melakukan adalah untuk Tuhan, dan itu dengan segenap hati. Walaupun kita tidak tahu ya hati masing-masing orang kan tidak terselami ya, kecuali Tuhan yang bisa mengetahui hati kita gitu. Jadi memang ketika itu dilakukan dengan segenap hati dan itu untuk Tuhan, bukan untuk hal-hal yang lain ya. Dalam ibadah saya rasa juga tidak ada masalah inilah. Udah siap jadi pendeta, siap khotbah. Enggak, kan dulu ditawarin tapi saya nggak mampu. Oke, baik. Oke. Baik rekan-rekan, kita udah jam 9 gitu ya. Kita akhiri, nanti video ini juga kita akan taruh di YouTube. Jadi buat rekan-rekan lain yang mungkin ini kan yang ikut sekitar 16-an ya. Belum semuanya bisa ikut, tapi bisa ngikutin apa aja yang kita tadi diskusikan. Karena rasanya ada beberapa hal baik yang pengetahuan ke depannya. Iya, jadi tentang ritus pengenangan itu tadi, terus tepuk tangan. Jadi semua itu kita harus melihat dari esensinya, bukan reaksi yang ditimbulkannya, tapi lebih pada hal esensialnya itu apa. Dan kita harapkan dari percakapan kita pada malam hari ini, kita dapat menerima hal esensial yang memang Tuhan maksudkan melalui percakapan ini tuh bisa masuk ke hati kita dan dapat diterapkan di dalam kehidupannya, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah ibadah yang itu harmonis dan lebih baik lagi ke depannya dan selaras dengan zaman juga, tanpa meninggalkan hal-hal yang utama di dalam koridor kita, terima kasih dan juga terima kasih. Oke, baik. Baik rekan-rekan, dengan demikian kita mau akhiri, kita tutup dalam doa. Saya akan pimpin di dalam doa untuk kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas segenap percakapan, sosialisasi, diskusi yang boleh terjadi di antara kami pada malam hari ini, dan kiranya percakapan-percakapan kami dapat mempersiapkan kami di dalam memasuki masa raya Advent, masa raya Natal yang akan kami ikuti sebentar lagi. Bantulah kami ya Bapak sebagai jemaat sehingga kami tidak terpaku pada ritus-ritus, pada tradisi-tradisi yang ada, tetapi yang lebih penting bantulah kami untuk merasakan kehadiran-Mu di dalam kebaktian-kebaktian yang kami jalani dan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu ya Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan mau berkati kami sehingga kami dapat terus melayani Engkau dimanapun dan dimanapun Tuhan menempatkan kami masing-masing. Oleh karena itu kami serahkan segenap doa, segenap harapan, segenap masa depan kami hanya ke dalam penyertaan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Selamat beristirahat. Tuhan berkati.